Selamat siang Bu Feni. Selamat siang Bu Eni. Sudah selesai tadi mengajarnya di kelas ya? Iya. Menindaklanjuti pembicaraan kita kemarin Bu Feni tentang tindakan supervisi, bahwa supervisi adalah proses yang memberdayakan dan supaya bisa meningkatkan performa Bu Feni untuk mencapai tujuan pembelajarannya Bu Feni. Itu tujuan pembicaraan kita siang hari ini. Kita bicara santai saja ya Bu Feni ya. Terima kasih sudah ada menyiapkan waktu pembicaraan kita hari ini. Sama-sama. Di mana tahapan supervisi ini ada 3 Bu Feni, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Di mana pra-observasinya yang kita bicarakan hari ini yaitu pembicaraan yang menanyakan nantinya strategi-strategi apa yang akan Bu Feni lakukan di kelas. Kemudian saya itu bertugas sebagai pengamat atau mengobservasi Bu Feni ketika di kelas. Kalau di bahasa kita ini sebagai coach nantinya bagi Bu Feni. Ya. Bu Feni kalau mau cerita-cerita atau apa boleh ke saya. Jadi prosesnya seperti apa? Itu yang ingin saya gali dari Bu Feni. Sudah siap ya Bu Feni? Ya, selamat siang. Nantinya setelah pra-observasi ini kita akan melaksanakan yang namanya observasi Bu Feni. Di observasi nanti saya akan langsung masuk ke kelasnya Bu Feni. Ya, melihat bagaimana pembelajarannya Bu Feni di kelas. Dan saya di situ tidak akan banyak bergerak, tidak akan banyak bertanya. Saya hanya mencatat nanti kelebihan dan kekurangan selama Bu Feni mengajar di kelas, dan nantinya bisa untuk menjadikan catatan untuk Bu Feni. Kalau kekurangannya apa nanti saya observasi, kemudian saya kasih tahukan ke Bu Feni nanti kekurangannya. Bagaimana Bu Feni? Apakah Bu Feni bersedia? Saya bersedia. Kemudian setelah selesai observasi nanti kita ada tahapan lagi Bu Feni, namanya pasca observasi, dimana tujuannya untuk merefleksi diri dengan Bu Feni selama pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik Bu Feni, kira-kira Bu Feni nanti ingin menyampaikan mata pelajaran apa? Yang ingin saya sampaikan pada saya itu mata pelajaran Matematika. Matematika di kelas berapa Bu Feni? matematika di kelas 2 Bu. Kelas 2. Kemudian materinya tentang apa Bu? Materinya itu tentang penjumlahan bilangan 2 angka. Penjumlahan bilangan 2 angka. Iya. Baik. Kemudian kalau boleh saya tahu Bu, untuk catatan saya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu? Di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu menyelesaikan kegiatan penjumlahan dengan berbagai cara. Misalnya cara dengan menghitung maju, kemudian cara dengan memasangkan pasangan bilangan. Selanjutnya saya akan memberikan penyelesaian dengan cara bersusun. Kemudian apa capaian pembelajaran yang ingin dicapai Bu? Dari kegiatan itu capaian yang saya capai, saya ingin siswa saya itu dapat menyelesaikan penjelasan dengan berbagai cara. Tadi ya ada 3, mereka bisa menyelesaikan penjumlahan dengan cara menghitung maju. Yang kedua, bisa menyelesaikan masalah penjumlahan dengan memasangkan bilangan. Kemudian yang ketiga dengan cara bersusun. Begitu Bu Heni. Baik, berarti capaian pembelajarannya yaitu ingin anak-anak dapat menyelesaikan penjumlahan dengan berbagai cara ya Bu ya, seperti yang disampaikan Bu Feni. Kemudian dari penjelasan Bu Feni tadi, capaian yang ingin dicapai adalah siswa dapat menghitung penjumlahan dengan berbagai cara. Betul ya Bu? Nah, itu termasuk kompetensi pedagogi profesional yang akan Bu Feni terapkan di kelasnya Bu Feni. Kemudian Bu Feni, apakah strategi yang ingin Bu
strategi yang akan saya lakukan kepada siswa saya yaitu saya memberikan mengelompokkan seperti diskusi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sekolah, kemudian para siswa untuk mempresentasikan hasil LKPD yang sudah saya berikan. Selanjutnya refleksi ya Bu ya, refleksi dari pembelajaran yang kita lakukan Sama-sama siswa ya. Bagus sekali Bu, strateginya nantinya pasti anak-anak ini akan aktif ya Bu di kelas nanti ya. Iya. Model pembelajarannya nanti seperti apa Bu? Kalau boleh diceritakan. Karena ini tadi ada 3 cara ya Bu, jadi saya coba dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Karena dari pembelajaran itu tadi saya bisa mengelompokkan siswa saya dengan gaya belajar mereka. Ada yang kinestetik, kemudian ada yang auditori, dan ada yang apa ya Bu satunya, lupa saya. Visual. Iya, visual ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, Iya. nanti sesuai dengan gaya belajar tersebut, apakah Bu Feni sudah menyediakan media atau akan Ada. menyediakan media? Iya, saya akan menyediakan media. Medianya kalau yang dengan cara yang itu menghitung maju, saya akan menggunakan kata melompat dengan apa garis bilangan. Kemudian yang ini penjumlahan dengan berpasangan, saya akan menuliskan dan memberikan cara kepada mereka bagaimana cara menyelesaikannya. Selanjutnya dengan cara bersusun ke bawah, saya ini akan mencoba dengan menggunakan media papan hitam. Oh, bagus sekali. Dari sini terlihat sekali nantinya Bu Feni akan menyenangkan pembelajaran seperti itu. Berarti nanti Bu Feni juga akan mengajak anak-anak untuk berpikir secara kritis ya Bu ya. Iya. Kemudian Memang itu harapan saya. Iya. Kemudian keaktifan siswanya juga terlihat di situ. Tadi strateginya tadi kalau boleh saya rangkum yaitu mengajak anak-anak berpikir kritis, kemudian melakukan tanya jawab, pendampingan anak-anak dalam kelompok, kemudian melihat gaya belajar anak-anak dan menghasilkan mempresentasikan hasil pembelajaran bersama anak-anak. Baik Bu, setelah percakapan pra-observasi ini apa harapan Bu Feni? Harapan saya utamanya untuk siswa saya, hasil belajar mereka itu meningkat dari sebelumnya. Daripada saya menggunakan metode ceramah yang pada saat ini sudah mulai ditinggalkan, yaitu dulu saya menggunakan variasi dari pembelajaran dengan menggunakan alat peraga yang dapat menarik dan siswa itu lebih bersemangat. Bagus sekali Bu Feni, sepertinya di sini sudah mulai nampak kreativitasnya Bu Feni ini sudah mulai muncul. Baik, di penghujung pembicaraan kita yang apa ya istilahnya kita sharing lah ya Bu ya. Mohon maaf bukan berarti saya sok pinter nanti Bu Feni. Sama-sama. Bu Feni ini sok-sokan mengobservasi saya. Ini kan rekan sejawat kan? Iya. Iya. Kita berkolaborasi ya Bu ya untuk meningkatkan pembelajaran kita dan melihat apa ya Bu, siswa itu bagaimana supaya pembelajarannya itu menyenangkan, kemudian siswa aktif seperti itu. Pembelajaran mereka juga meningkat. Bu Feni sudah merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, bagus sekali. Di penghujung pembicaraan ini semoga besok kegiatan observasi Bu Feni bersama saya itu lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau Bu Feni tanyakan atau apa tentang observasi besok Bu Feni? Mungkin ini ya Bu, misalnya ada siswa saya itu agak lambat sekali. Oh, baik. Lambat belajarnya. Kemudian ini saya berikan soal yang lebih mudah, misalnya dengan menjumlah maju gitu aja ya Bu ya. Jadi penjumlahan dengan lompat kata tadi kayaknya lebih mudah daripada saya berikan KPD yang Banyak membaca ya, betul ya. Banyak membaca, kesulitan anak ya. bisa jadi. Jadi agar mereka dia itu juga sama menyelesaikan masalah, artinya menyelesaikan tugas itu dia sama dengan temannya yang
kemampuannya di atas. Berarti dengan metode dan cara yang berbeda sesuai kemampuan si anak tersebut. Sesuai kebutuhannya dia. Oh, bisa Bu Feni seperti itu bisa. Atau nanti secara berkelompok itu pada waktu dikelompokkan, masukkan anak itu kepada kelompok yang sekiranya di kelompok itu ada anak yang lebih cerdas. Nggak apa-apa ya Bu? Boleh kelompok hidrogen. Nanti fungsinya itu sebagai tutor sebaya. Oh, tutor. Iya. Jadi anak dalam satu kelompok yang cerdas itu sebagai tutor sebaya bagi teman-temannya yang merasa belum mampu di materi ini. Boleh Bu Feni. Dan tidak lupa nanti Bu Feni juga mendampingi di kelompok. Ada lagi Bu Feni yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Feni. Nanti waktunya observasi saya masuk ke kelasnya Bu Feni. Semoga lancar. Baik, saya akhiri pembicaraan kita siang ini ya Bu Feni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Absen hari ini, sebutkan menu sarapan pagi. Misalnya tempe, misalnya ikan, telur. Belum sarapan? Belum, Bu, gitu ya. Oke. Fahril Ulum. Nggak sarapan ya. Ada ya. Adiba. Ada. Angkat tangan. Nasi goreng. Aisil. Belum sarapan. Anindi. Belum sarapan. Daniel Putra. Oh, tidak masuk. Kenapa? Oh, iya, tadi nggak izin sama Bu Guru nih, Bu Feni tulis izin aja. Dinda Aprilia, tempe. Kemudian Fatir, mie. Oh, sarapan mie. Gendes, telur. Kemudian Gilang, tidak masuk. Kenapa? Ada acara. Oh ya. Gilang sama Putra ya. Indi Askal sama Bergedel. Adelia gak sarapan. Fahmi gak masuk. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, Fahmi. Jafar. Jafar. Kemudian Raufi Udin. Habibillah nggak makan. Bima, ya Bima sarapan pakai apa? Ikan. Aprilia Putri nggak masuk. Loh, kok nggak masuk? Sarapan pakai apa? Nggak sarapan. Sakia, ayam goreng, enak. Taufik, sarapan. Sarapan apa? Oh, gak sarapan. Jafira, tempe ya. Maxi nggak ada ya. Maxi tidak masuk. Ini ya nggak masuk laki-laki semua ini ya. Baik anak-anak, kenapa kita harus sarapan pagi? Agar kita punya energi. Mau pakai tempe, mau pakai tahu, mau pakai ikan ayam, yang penting bergizi ya. Jangan sampai tidak sarapan. Baik, sebelum mulai pelajaran, ayo berdoa dulu. Aisil, pimpin berdoa, di situ aja nggak apa-apa. Siap berdiri? Teman-teman siap berdiri. Memberi salam. Memberi salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal alamin. Derek, sudah? Ya, silakan dikeluarkan. Hari ini pelajarannya matematika. Bukunya dikeluarkan. Sebentar, bawa. Ini silakan dibagi dulu. Ini, tolong dibagi. Bawa. Ini Bu Feni berikan bukunya dulu ya. Maaf. Ambil satu anak satu. Antri ya, antri. Duduk, yang belum kebagian duduk. Enggak apa-apa. Ayo, awas. Pinter. Ya, siapa yang belum kebagian? Fatir. Ada berapa anak yang belum dapat bukunya? Ya, perhatikan. Hari ini kita belajar tentang titik-titik. Nah, coba sebelumnya Bu Feni mau bertanya. Mbak Sakia, di deretannya Mbak Sakia itu jumlah anak perempuannya ada berapa? Iya, ada 4. Kemudian anak perempuan di deretannya Mbak Indi ada berapa coba? Ada 4. Kemudian di kelompoknya Mbak Jafira ada berapa anak perempuan? 2. Nah, ada 4. Kelompoknya Mbak Sakia, kelompoknya Mbak Indi ada 4, kelompoknya Mbak Jafira ada 2. Kira-kira berapa jumlah perempuan yang masuk hari ini? 10. Caranya diapakan? Ditambah penjumlahan. Baik anak-anak, materi kita hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1, kita dapat menjumlahkan dengan cara katak melompat. Jadi kataknya melompat. Tahu katak melompat gimana? Coba berdiri. Kalau katak melompat 1, 2, 3. Iya. Duduk lagi. Oh, ini sudah dipraktekkan. Silakan duduk. Ya. Katak melompat tadi, kataknya tadi melompatnya maju. Berarti menghitung maju. Maju itu ke depan apa ke belakang? Iya, kalau maju itu ke depan. Kemudian yang kedua, kalian sudah Bu Feni ajari tentang satuan, tentang puluhan. Nah, kita menjumlahkan dengan cara pasangan bilangan. Jadi, ya sebentar didengarkan dulu ya. Ya.
pasangan bilangan, jadi yang satuan kita pasangkan dengan satuan, yang puluhan kita pasangkan dengan puluhan. Itu namanya menjumlah dengan memasangkan bilangan. Kemudian yang ketiga kita akan menjumlah dengan cara bersusun. Jadi kalian dapat melakukan penjumlahan dengan cara bersusun. Kita nanti menggunakan alat peraga ini. Ada yang bisa baca ini alat peraga apa namanya? Papan jurang. Dah. Bu Ferry taruh dulu. Perhatikan. Materi tentang penjumlahan yang akan kita pelajari. Bu Ferry akan menerangkan dulu sebentar. Dengan kata melompat seperti ini, Bu Feni punya kartu bilangan. Kartu bilangannya sudah Bu Feni susun. Panjang, ada yang bisa bantu? Coba siapa namanya? Jafar ya? Oh maaf Fatir, permisi ya, Bu Guru ya, topnya lepas ya. Fatir. Ini Fatir, pegangan Fatir, tolong Fatir. Ayo tarik 1, 2, 3, tempel, bisa nggak? Ayo tempel, iya tempel ya, tempel. Yang tengah kita buka biar gak copot. Pegangin dulu ya. Nah, perhatikan anak-anak, ini adalah kartu bilangan ya. Kita akan menjumlah dengan menghitung maju. Nah, ini gambar apa ini? Gambar kata. Mbak, siapa namanya ini? Adel, sini maju. Mbak Adel ngantuk? Enggak, sini. Mbak Adel, Bu Feni punya soal ini, Mbak Adel. Ya, di sini Bu Feni punya soal, misalnya 1 ditambah 7. Nah, kira-kira kalau kata ini melompat, ya, 7 kali lompatan, jatuhnya di angka berapa? Di bilangan berapa? Coba, lakukan. Coba, 1, katanya diambil. Coba, 1, itu, pegang. 2, melompat. 1, dari sini, nak. 1, 2, 4, iya, berhenti di situ. Berarti ini kartu bilangannya angka berapa? 8. Betul ya teman-teman ya? Betul. Ada yang mau coba? Banyak ini penggemarnya. Ini dulu ya. Tadi sudah perempuan. Ayo sini. Ada yang bisa bantu buat soal? Coba Mbak Indi, soal berapa? Ayo. Soalnya. Angkanya 1 sampai 20 aja. Boleh di sini, Boleh? Iya, sama dengan. Nah, berarti terima kasih ya. 1 ditambah 8. Kira-kira katanya melompatnya dari angka berapa? Dari angka berapa, Nak? Dari angka berapa? Dari angka? Iya, loncat sebanyak berapa kali? 8. Iya, oke. 1, hitung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa itu? 9. Iya, berarti di sini? 9. Iya, coba tulis 9. Oke. Tulis 9 gini ya. Ya, nggak apa-apa. Dah, nanti latihan di rumah. Dah. Tepuk tangan. Ini cara menghitung maju.
Ada yang masih bingung? Ya. Sekarang pasangan bilangan. Ini cara satu tadi ya, Bu Feni tulis di sini. Penjumlahan, cara satu menghitung maju. Kemudian cara yang kedua yaitu pasangan bilangan. Bu Feni punya contoh misalnya 11 ditambah 3. Perhatikan, 11 kalau diuraikan berarti menjadi angka berapa dan berapa? 10 dan 11. Mbak Sakia? Iya, 10 dan 1. Nah, dari sini ketemu yang menempati nilai puluhan. Angka berapa? Angka berapa? 1 di belakang apa yang di depan? Di depan, ini di belakang. Hah? Yang ini ya? Ya, 10. Kemudian angka satunya ini satuan. Baik, kemudian kita pasangkan ini sama-sama satuan. Perhatikan. Ditulis 3 ditambah 1, ini satuan ya. Satuan 3 dengan satuan 1. 3 ditambah 1 ada berapa? Mas Bima bisa? Mbak Lia? Berapa? Coba bilang aja. Berapa Mbak Lia? Ada 4. Bu Feni tulis ya, 4. Nah, kemudian di sini puluhannya. Berapa Mas Taufik? 10. Nah, ada satuan 4 di sini, kita letakkan di sini. Kita jumlahkan. 10 ditambah 4 ada berapa? Berapa? 14. Jadi 11 ditambah 3 itu hasilnya adalah 14. Paham dari sini? Paham. Selanjutnya, nggak usah ditulis. Sekarang penjumlahan dengan cara bersusun. Coba Bu Feni masih dengan angka 11 ditambah 3. Ini papan jurang. Ada yang pernah tahu nggak ini cara menggunakannya? Dari internet mungkin nggak sengaja buka TikTok atau buka YouTube caranya. Tahu nggak? Hah? Nggak tahu. Pingin tahu apa enggak? Iya, Bu Feni beritahu. Perhatikan ya. Nah, anak-anak, di sini adalah papan jurang. Kenapa dikatakan papan jurang? Karena ini bisa digunakan untuk penjumlahan maupun pengurangan. Ya, kemudian di sini ada nilai tempat, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Ada apa aja tadi? Nilai tempatnya? Ratusan, puluhan, iya. Nah, kemudian di sini ada soal, nanti di sini bisa dituliskan soalnya, misalnya maunya penjumlahan, ini Bu Feni sudah tulis 11 ditambah 3, jadi 11 ditambah 3, hasilnya berapa kira-kira? Kita kerjakan dengan menggunakan papan jurang. Perhatikan, bisa? Coba, sini, maju, coba, sini, nggak apa-apa, coba pegang, sini. Pinter kok, coba pegang ya. Nah, sekarang ini 11 ditambah 3. Ya, 11 ditambah 3. 11 ditambah 3. Yang menepati nilai satuan angka berapa? Yang menepati nilai satuan. Angka berapa? Angka berapa? Yang menepati nilai satuan angka berapa? Satuan di sebelah mana? Oke, berapa itu? 1. Letakkan setiknya 1 di sini di satuan. Oke, sudah ya. Kemudian yang menempati tempat puluhan berapa? Angka berapa? Angka puluhan, mana puluhan? Iya, berapa?
1. Letakkan stiknya 1. Iya. Nah, sudah ya. Berarti ini 1, ini 1. 11. Oke. Sekarang di bawahnya yang mau dijumlahkan. Ini ada berapa ini satuannya? Oke, 3. Letakkan 3 stik di tempat satuan. Dihitung dulu. Oh ya, gampang ya. Nah, sudah. Sekarang seketiknya silakan ditaruh di sana. Ini belum selesai ya. Coba ini Mbak Indi sini. Oh, kenapa? Gak apa-apa. Oh, ini belajar kok salah, gak apa-apa. Perhatikan di sini ada puluhan dan satuan. Kalau kita mau menjumlahkan anak-anak, perhatikan ya. Ini kita jumlahkan satuan yang di atas itu jumlahkan dengan satuan yang di bawah. Nah, silakan diambil stiknya, dihitung kemudian letakkan sini. Ini di sini. Iya, dijadikan 1. Ada berapa stiknya? Ada 4. Letakkan di bawah. Iya, pinter. Ada 4 ya. Kemudian yang atas ini puluhan. 1 coba diambil. Di sini ada nggak? Nggak ada. Berarti langsung ke bawah. Nah, berarti ini berapa? Angka berapa ini? 4 sama 1. Coba Bu Feni bantu tuliskan. Ini 4, ini 1. Coba di sini 4, ini 1. Iya, betul. Iya, terima kasih. Dia tepuk tangan. Nah, perhatikan. Ini adalah cara bersusun. Hasilnya 14. Betul ya? Ya. Ada yang masih bingung? Enggak. Ya, Bu Feni letakkan ya. Baik, sekarang Bu Feni berikan soal. Ini dikerjakan dengan teman kelompoknya. 1, 2, 3, 4. Ada yang mengerjakan dengan pasangan bilangan, kemudian ada yang mengerjakan dengan bersusun. Kelompok kinestetik. Kelompoknya Bu Feni sudah bagi. Ini kelompok auditory, kemudian itu kinestetik, dan ini kelompok visual. Kebetulan anggotanya sebentar. Visual. Ini. Ada yang punya penggaris? Ini siapa, Bu? Visual. Ini punya siapa, Bu? Ini berdua. Ya apa-apa, sama soalnya. Itu Ais. Berdua ya, berdua nak. Berdua. Satu soal untuk 2 orang anak ya. Ini Bu Feni ambil ya. Satu soal 2 orang anak. Langsung nama aja. Bu, langsung kasih nama. Bu, khawatir, Bu. Kelas. Di kinestetik. Ayo. Ya, silakan dikerjakan. Namanya Mbak Jafira Lia. Ya, bagus. Bima, kemudian Habil ya. Ya. Sudah namanya. Silakan dikerjakan. Adiba, kemudian Anindi. Sudah? Pinter. 6 tambah 3. Permisi ya, ini Indi, Aisil. Ini 3, ya, 3. Silakan kerjakan bersama-sama. Permisi. Kalau di kelas ini ya. Tapi aku mau
Ada 12 kan? Lalu kamu jadi kinestetik ya, yang kinestetik tadi ini apa namanya? Ini kata melompat ya. Kemudian yang auditory ini Mas Ulung dan rekan-rekannya ya. Kemudian ini yang bersusun itu yang visual. Selesai? Pinter. Punya kamu ada Iya, kerjakan terus dulu. Dikoreksi dulu. Jangan dipikir sendiri. Ini kan kerja kelompok. Ayo bersama-sama. Ini kan ini sudah ada ini ya. Ini satu. Oke, loh. Ini kesatuan dulu, Nak. Ini satuannya dulu. Ya. Kalau nggak bisa ya, boleh mengajukan pertanyaan sama Bu Guru. Utamanya yang apa namanya? Kinestetik sama yang auditory. Apa? Kenapa? Dua, kemudian satu. Iya, satuannya ditulis dulu. 11. Sama kayak contohnya itu. Oh, ini berapa ini? Berarti ini 2. Ini pasangannya berapa? Berarti berapa? Ini ditambah ini. Ada berapa? Berapa? 2 ditambah 1 ada berapa? Ditulis. Nah, sudah. Sekarang ini angka berapa? Ya tulis ini puluhan kan? Tadi itu sama kayak Bu Guru tadi. Puluhan, 10. Baik ya. Kemudian hasilnya tadi ada berapa? Tuliskan di sini. Iya. Iya, bisa ya? Kemudian yang ini, coba ayo dikerjakan. Permisi. Ya, lain kali duduk aja atau dipanggil Bu Guru. Jadi Bu Guru biar mendekat ya. Dah. Kelompok Sakia. Kelompoknya Indi. Kelompok belum. Sudah ya? Sampun? Sudah? Ini Bu, Pinter. Kelompoknya Mbak Safira. Ya, sebentar. Ya, sebentar lagi ya. Ya. Sebenarnya kalian nggak apa-apa itu tadi pakai papan jurang itu kalau misalnya ada kesulitan. Oke ya. Baik, perhatikan. Ini sudah terkumpul LKPD-nya. Bu Feni perwakilan. Coba Sakia. Ibu Feni ajak. Kelompok visual, silakan kelompoknya Sakia dengan Adel. Tolong jelaskan dengan menggunakan ini ada papan jurang, silakan ambil. Ketiknya di mana tadi? Hah? Satu aja coba, yang soal nomor 1. Coba soal nomor 1. Ya, soal nomor 1. Jangan membelakangi teman-temannya. Coba soal nomor 1. 10 ditambah, di sana Mbak, Iya.
10 ditambah 3. Oke, caranya gimana caranya? Menjumlahkan 10 ditambah 3. 10 ditambah 3. Berarti kalau 10 satuannya berapa? 0 ya? Ada nggak? Nggak ada berarti. Puluhannya ada berapa? 1. Taruh di sini. Di puluhan. Puluhan. 10 kan? Ini 10. Ini 10 ya teman-teman ya. 10. Karena 10 itu satuannya 0. Kemudian ditambah berapa? 3. Ya, 3 itu tempatnya apa? Satuan apa puluhan? Ya, silakan Mbak Sakia letakkan di sebelah sini. Iya. Oke. Sekarang dijumlahkan. Ini Mbak Sakia. Deretan sini satuannya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa jumlahnya? 3. Oke, ada berapa? Ada 3. Ya, letakkan di sini. Iya. Ya. Itunya ditahan dulu Mbak Sakia. Kemudian 1 di sini 0. Kita pindah kemana? Hasil. Ini hasil ya. Pindah. Iya. Berarti ada satuan 3. Puluhannya ada berapa? Iya, berarti berapa? 13. Cocok. 13 ya. Betul ya? Iya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kemudian kelompoknya ini melompat, kata melompat. Bu Feni pilih punyanya Jafira. Ayo, Jafira sama Lia. Satu soal aja yang ini. 8 ditambah 4, tolong terangkan. 8 ditambah 4. Berarti kataknya dari angka berapa dulu? Kataknya dari angka 8. Silakan diambil kataknya. 1. Iya. Melompat sebanyak 4. Iya, melompat sebanyak 4 ya. 8 ditambah 4 berarti melompat sebanyak 4. 1. Coba dihitung lagi. Ya, 1, 2, 3, 4. Iya, di angka berapa? Kartu bilangan berapa? 12. Baik. Paham dari sini? Kata melompat di sini Bu Feni pilih satu soal 8 ditambah 4. 8 ditambah 4 yang dipresentasikan oleh kelompoknya Mbak Zafira. 8 ditambah 4. Nah, loncatnya kataknya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 12. Sudah, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, satu lagi perwakilan kelompok audiotori. Sini, Mas Fatir. Fatir, sini Fatir. Ya, terangkan di sini. Terangkan di sini. Sebenarnya ikut, tapi katanya tadi sakit perut. Ulum? Terangkan satu aja. 11 ditambah 2. Yang keras. 11 ditambah 2. 13. Kita pisahkan. Ini jadi sepuluhan 10 dengan satuan 1. Yang keras, yang keras. Bisa. 11 ditambah 2. 11. 10 11 diuraikan jadi dan kemudian ditulis 2 ditambah sama dengan 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi 11 ditambah 2 sama dengan 13. Iya, ya, tepuk tangan, pinter. Baik anak-anak, kalian sudah mempresentasikan LKPD-nya masing-masing. Nah, kira-kira pelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan apa menyedihkan? Menyenangkan, sungguh ya. Kesimpulan yang bisa kita simpulkan hari ini, kita belajar tentang apa?
Angkat tangan. Penjumlahan dengan berapa cara? 3 cara. Baik, yang cara yang pertama ada yang bisa bantu? Dengan menghitung maju menggunakan media kata melompat. Yang kedua dengan apa tadi? Pasangan bilangan. Yang ketiga dengan cara bersusun. Kalian mau istirahat? Iya. Tepuk istirahat. Istirahat. Hore. Baik anak-anak, kita selesai pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Assalamualaikum Bu Feni. Bagaimana kabarnya Bu Feni? Menindaklanjuti yang kemarin kan, yang waktu itu kita mengadakan proses food dan uji. Ketika itu kita sudah melalui beberapa proses, di mana waktu itu sudah kita lakukan yang namanya pra-observasi, kemudian kita juga sudah melakukan observasi. Saya waktu itu berada di kelasnya Bu Feni, dan kemudian Bu Feni waktu itu juga Bu Feni waktu itu ingin menyampaikan ide-idenya Bu Feni waktu itu dan meminta tolong kepada saya apakah ide-idenya Bu Feni itu akan berdampak baik untuk pembelajarannya Bu Feni, seperti itu ya Bu Feni. Waktu itu Bu Feni kan menginginkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Kemudian Bu Feni juga menginginkan pengelompokan siswa sesuai dengan kemampuan belajar. Nah, selama proses observasi itu juga saya mengamati Bu Feni dan nantinya itu akan saya kembalikan lagi ke Bu Feni sebagai catatan-catatan Bu Feni selama mengajar. Baik Bu Fen, proses kita hari ini adalah pasca observasi namanya Bu Fen. Di mana pasca observasi ini nanti saya akan meminta Bu Feni untuk menyampaikan sesuai dengan catatan-catatannya Bu Feni sendiri, penilaiannya Bu Feni sendiri selama proses pembelajaran, di mana waktu itu tujuannya Bu Feni ingin anak-anak itu belajar sesuai dengan minatnya, kemudian aktif, kreatif, dan merasa nyaman di kelas, seperti itu ya Bu Feni. Sudah siap ya Bu Feni? Sudah disiapkan catatannya? Baik Bu Feni, selama proses observasi kemarin yang ingin saya tanyakan supaya itu bisa menjadi berkembang, bagaimana menurut Bu Feni catatan refleksi Bu Feni sendiri selama mengajar di kelas? Baik Ibu, saya izin baca ya, tadi saya sempat nulis ya. Nah, begini Bu Eni, catatan refleksi saya berdasarkan observasi yang sudah Bu Eni lakukan lusa ya, ini Bu, berdasarkan pengembangan di kelas yang telah saya laksanakan, menurut saya itu sudah sesuai dengan kemampuan, walaupun ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan. Seperti apa itu Bu Feni? Misalnya ada beberapa murid, misalnya saya kurang bisa mendampingi karena jaraknya jauh dari saya hanya bisa menggunakan tangan begitu. Seharusnya menurut Bu Feni saya mendatangi mereka. Seharusnya Bu Feni mendatangi siswanya ya. Kemudian ada beberapa anak yang ketika diferensiasi proses ya. Oh iya, betul. Pengerjaan tugas kelompok itu saya tidak bisa menangani semuanya, tapi saya berusaha berkeliling dan berusaha membantu menyelesaikan masalah mereka untuk menyelesaikan LKPD mereka begitu. Baik. Berarti menurut Bu Feni itu
pembelajaran yang sudah Bu Feni laksanakan kemarin menurut Bu Feni sudah bagus. Hanya saja ada beberapa yang ingin dikembangkan ya Bu Fen. Contohnya tadi seperti lebih fokus melihat interaksi anak, percakapan murid dengan murid. Dan sebetulnya Bu Feni sudah mempunyai ide atau cara untuk mengatasinya, seperti yang Bu Feni sebutkan tadi, yaitu dengan mendatangi langsung. Iya, sebenarnya seperti itu Bu. Namanya kelas rendah ya Bu. Jadi kita harus bisa mengolah kelas. Hati ini sudah saya harus bisa mengolah kelas. Tapi ternyata ada saja masih beberapa siswa yang tidak Belum kondusif. belum kondusif anak-anaknya. Tapi itu dimaklumi sudah Bu. Terus kemarin Bu Feni juga menginginkan media pembelajaran yang menarik juga. Setelah saya observasi kemarin juga ada. Menurut Bu Feni itu sudah cukup atau perlu dikembangkan lagi media pembelajaran yang Bu Feni berikan di kelas? Kalau untuk materi yang kemarin saya rasa cukup Bu. Misalnya saya kembangkan lagi, berarti saya perlu waktu lagi untuk memberikan materi ke mereka, mengajarkan dengan metode yang lain. Sebenarnya ada lagi selain kata melompat, itu kan kita bisa menggunakan jenis ini Bu, apa namanya, garis bilangan gitu. Jadi nggak apa-apa, menurut saya itu dengan kartu bilangan itu sudah mewakili. Baik, kalau menurut saya kemarin media pembelajarannya Bu Feni sudah bervariasi ya. Sudah ada kata melompat, terus siswa juga sangat interaktif Bu. Penilaian saya seperti itu, anak-anak merasa nyaman dan senang. Baik Bu Feni, untuk selanjutnya ini Bu Feni, topik percakapan dan catatan menurut Bu Feni sendiri seperti apa? Begini Bu Feni, menurut saya penerapan pembiasaan yang sudah saya lakukan itu sudah baik menurut saya. Kemudian murid juga merasa sudah nyaman, mereka juga sudah mulai aktif mengikuti pembelajaran saya. Dan saya juga harus terus meningkatkan komunikasi di kelas agar anak-anak di kelas itu juga ikut serta dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Selain itu, guru juga ini ya Bu harus menjadi posisi pemantau bagi anak-anak gitu. Misalnya Bu Fen posisi pemantau contohnya seperti apa Bu Fen? Saya misalnya saat mereka mengerjakan tugas, kita harus memantau dan menanyakan mungkin ada kesulitan. Jika mereka tidak menemukannya, kita lanjut ke siswa yang lain begitu. Memang seharusnya seperti itu ya Bu Fen. Kita selalu memantau kesiapan anak-anak belajar, kemudian kemampuan anak ketika mengerjakan kelompok seperti itu. Sudah bagus Bu Fen. Kemudian mungkin ada lagi Bu Fen catatan Bu Feni? Ada Bu, ini beberapa pelaksanaan berdasarkan proses yang saya lakukan itu juga sudah bagus ya Bu ya, menurut saya. Kemudian maksudnya pelaksanaan pembelajaran menurut prosesnya. Selanjutnya hal yang sudah bagus tadi, saya sudah menyampaikan strategi penyampaian materi, kemudian saya sudah mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar mereka, auditori, kemudian kinestetik dan visual ya Bu Heni. Kemudian saya juga berusaha memastikan tingkat pemahaman setiap siswa di kelas saya. Dan pada kegiatan mengerjakan LKPD, saya memberikan keleluasaan untuk siswa di kelas saya mengerjakan dengan cara gaya belajar mereka. Iya Bu Fen, itu menurut catatannya Bu Feni ya. Sesuai kalau saya selama observasi juga catatannya sudah bagus Bu Fen. Betul yang Bu Feni sampaikan tadi, sudah memberikan pembiasaan baik, sudah cukup. Kemudian media pembelajarannya, kemudian interaksi Bu Feni dengan siswa ketika berkelompok yang disebutkan Bu Feni sebagai posisi pemantau tadi memang harus perlu ditingkatkan. Cuma dalam keseluruhan sudah bagus Bu Feni, kelasnya sudah aktif dan interaktif.
Kemudian yang kedua tadi Bu Feni menyebutkan tentang prosesnya. Apa proses belajar, prosesnya itu sudah runtun, mulai dari pembukaan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya, menyampaikan materi, sampai ke dalam refleksi bersama siswa-siswanya. Itu menurut saya sudah bagus. Baik, karena catatan refleksinya Bu Feni sudah disampaikan, kemudian percakapan atau catatan juga sudah disampaikan. Kemudian Ibu Fen, rencana tindak lanjutnya Bu Feni selanjutnya ke depannya bagaimana Bu Feni? Pembelajarannya Bu Feni. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan meningkatkan komunikasi saya dengan murid dengan murid, dan ini sebagai langkah yang baik. Prioritas saya dalam meningkatkan pembelajaran di kelas, sedangkan pelaksanaan asesmen evaluasi harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas saya sehingga menjadi lebih maksimal dan dapat diterima oleh semua siswa yang ada di kelas saya. Bagus sekali Bu Feni. Menurut saya juga nanti rencana tindak lanjutnya Bu Feni itu akan berdampak positif untuk pembelajaran selanjutnya, seperti itu ya Bu Feni. Karena Bu Feni setelah melakukan coach dan coaching ini sudah merasa mendapat wawasan apa belum Bu Feni? Sangat Bu Feni. Saya sebagai pribadi ya, guru, saya mendapatkan wawasan dari Bu Heni, dan saya sendiri ketika saya mengajar menggunakan alat peraga yang saya gunakan gitu. Ya sama dengan waktu kita melaksanakan pra-observasi itu ya Bu Feni, ketika kita Bu Feni menuangkan ide-idenya, kemudian ditanyakan sebagai penguatan kepada saya, Bu Feni juga menyampaikan refleksinya Bu Feni setelah melakukan coach itu, di mana Bu Feni merasa lega karena dapat berbincang dengan saya mengenai hal-hal yang ingin Bu Feni kembangkan dalam pembelajaran di kelas. Sehingga Bu Feni merasa berani mengungkapkan ide-ide dan melaksanakan ide-idenya Bu Feni. Seperti itu ya Bu Feni. Terus kemudian yang dirasakan sekarang apa Bu Feni? Setelah Bu Feni bisa menyampaikan catatannya Bu Feni sendiri selama proses pembelajaran. Saya merasa senang, tapi saya nggak boleh puas ya Bu. Saya harus tetap belajar, menambah wawasan saya, bertanya kepada Bu Hendra sebagai rekan sejawat, kemudian juga teman-teman yang lain untuk mengembangkan diri saya juga. Nantinya ini juga berguna untuk pembelajaran saya ketika memberikan materi di kelas, dan anak-anak juga bisa lebih aktif ketika belajar dengan saya. Mereka senang, nyaman, sehingga mereka juga dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Bu Fen, saya sebetulnya kemarin itu tertarik sama ini Bu Fen yang ingin saya tanyakan. Ya, Bu. Ketika Bu Feni menyiapkan media-media pembelajaran itu kan ada banyak itu ya. Itu Bu Feni membuatnya itu dengan rasa senang dan membutuhkan waktu berapa lama Bu Feni? Itu berapa ya? Karena itu ada kata melompat ya Bu Feni, kemudian ada papan jurang, dan idenya Bu Feni itu loh. Saya ide itu ya saya dapat karena saya baca ya Bu ya, kemudian saya juga Google, kemudian untuk kartu bilangannya saya juga sudah menggunakan angka-angka yang ada di komputer, jadi saya tinggal copy paste, itu sangat mudah sekali. Saya memanfaatkan media 3 ya Bu ya, kemudian kata melompat saya juga ambil gambarnya dari internet. Kemudian untuk yang papan jurang itu Bu, saya memang membeli ya, tapi saya ada rasa senang, semoga murid saya juga senang ketika mengikuti pembelajaran yang saya lakukan nanti. Baik Bu Fen, bisa saya contoh nantinya juga bukan, karena kita saling belajar ya Bu Fen. Sama-sama Bu. Dan juga pemilihan media dengan materi itu sangat klop kemarin itu, sudah cocok sekali. Jadi dengan sesuai usia anak-anak juga masuk dengan media seperti itu. Baik, sudah selesai Bu Fen percakapan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga tindak lanjut yang Bu Fen inginkan ke depannya akan berhasil di pembelajaran selanjutnya. Mungkin Bu Feni ada yang mau ditanyakan lagi tentang pasca observasi ini kepada saya? Mungkin sudah cukup Bu Feni. Sudah cukup ya. Baik Bu Fen, mari kita belajar bersama untuk mensukseskan pembelajaran pada siswa-siswa kita untuk kedepannya. Siap.
Terima kasih sekali Iya, lagi Bu sama-sama, Feni. Kita Bu. kembali lagi mengajar anak-anak. Iya,